Memodelkan gedung erat kaitannya dengan memodelkan struktur dan finishing arsitektur. Bagaimana kita melakukan finishing arsitektur pada Cubicos TAS? Simak terus video ini. Finish him. Kembali lagi di video Irman Afriandi. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas mengenai bagaimana cara mempergunakan finish di dalam Cubicos TAS. Apa itu finish? Finishing yang dapat dilakukan di Cubicos TAS adalah wall finish, floor finish, waterproof, skirting, ceiling finish, dan suspended ceiling. Pertama saya akan membahas mengenai bagaimana menerapkan finishing dengan cara apply manual. Oke, jadi kita lari ke elemen list di sebelah kiri. Ada finish group di sini ya. Finish group ini terdiri dari beberapa elemen. Ada room, floor finish, waterproof, skirting, wall finish, ceiling finish, dan suspended ceiling. Kita bisa membuat masing-masing. Oke, kita mulai dari floor finish. Kita buat new floor finish. Oke. Kita klik material teksturnya. Kita bisa memberikan pattern untuk finishing ini. Oke, contoh saya mau pakai semacam keramik. Saya pakai tile. Klik open, saya pilih, saya klik select. Oke, kemudian saya bikin waterproof, create new horizontal waterproof, tidak perlu pakai pattern. Skirting, saya buat new skirting, patternnya saya buat sama dengan tilenya, select. Kemudian wall finish, saya buat new wall finish, material teksturnya saya pilih semacam pattern pengecatan. Kita lihat di sini. Saya pakai yang plastering 2 ini. Saya klik open. Kemudian saya klik dan select, kemudian saya pilih ceiling finish, new ceiling finish. Oke, bagaimana cara menerapkannya? Oke, saya akan mulai menerapkan finish yang telah saya buat sebelumnya. Pertama saya mulai dari floor finish, ya, yang keramik ini. Saya akan coba terapkan di room yang paling kiri ini. Oke, pilih floor finish, ya, pastikan terpilih juga di elemen listnya. Kemudian di tab draw, pada group toolbar draw, klik point. Di sini ada namanya point. Klik point, klik pada area ruangannya. Klik. Nah, seperti Anda lihat, sekarang bagian flooringnya, slabnya, sudah ditutupi oleh lapisan floor finish yang kita pilih. Kemudian, kita coba yang berikutnya, waterproof. Lakukan hal yang sama, pastikan di elemen listnya waterproof terpilih, kemudian pada draw, klik point, klik di area yang sama seperti floor finish tadi. Nah, ada pattern jaring-jaring seperti ini adalah tanda untuk horizontal waterproof. Kemudian kita tambahkan skirting, tadi kita juga sudah menambahkan skirting yang patternnya sama seperti tilenya. Oke. Nah, kalau tadi kita poinnya pada area lantai, kita sekarang poinnya pada area dinding yang ada di dalam ruangan ini. Klik point lagi. Oke, pertama kita di dinding ini. Oke, kita lihat ya. Kemudian di kolom ini, dinding ini. Kemudian kita rubah view. Lalu 3D view ini. Di dinding ini, di dinding ini, di dinding ini. Lakukan hingga seluruh sisi dinding di ruangan ini tertutupi oleh skirting. Oke, sudah semua ya. Oke, kemudian wall finish. Ya, pastikan terpilih wall finishnya, gunakan hal yang sama, klik point pada semua sisi dinding yang ada di ruangan ini, seperti halnya yang dilakukan pada skirting tadi. Klik. Jangan lupa di permukaan kolomnya juga. Oke, lakukan hingga seluruh sisi dinding dan permukaan kolom yang ada di dalam sisi ruangan itu di-apply oleh wall finish. Oke, klik sini, klik. Oke, sudah. Nah, terakhir kita poin pada ceiling finish. Pastikan ceiling finishnya terpilih, klik pada poin kembali, klik pada area ruangannya seperti halnya waktu kita melakukan poin pada floor finish atau waterproof. Klik. Oke. Nah, sekarang di ruangan ini sudah ada beberapa finish. Nah, sekarang kita akan mengkalkulate finishing yang telah kita terapkan di ruangan ini tadi.
pastikan cross element select ini terpilih, kemudian kita drag select area yang telah kita terapkan finishing tadi, nanti akan terpilih seperti ini. Kemudian klik kanan dan pilih Calculate Selected Entity. Dia akan memulai proses summary calculation, tunggu hingga proses ini selesai. Oke, proses calculate yang telah selesai, kita bisa lanjut melihat rekapan kuantitinya di View Quantity by Category. Oke, pada tab Quantity, klik pada View Quantity by Category. Kita pilih lantai yang sedang aktif karena yang tadi kita terapkan finishingnya yang di lantai 1, di sini first floor, klik OK. Nah, kita lihat di sini ada quantity untuk ceiling finish, wall finish, skirting, waterproof, floor finish. Oke, contoh di floor finish ini kita bisa dapatkan luasan floor finishnya, ada juga kelilingnya. Di waterproof juga ada luasan yang di waterproofingnya. Di skirting kita bisa dapatkan panjang skirtingnya dan luasan finishing yang ada skirtingnya. Wall finish akan dibedakan mana yang dihamparkan di atas pasangan bata yang di wall atau yang isolated column. Isolated column itu yang kolom yang ada di tengah ruangan ini. Kemudian akan ada totalnya luas finishing di wall finish yang kemudian di breakdown kembali menjadi finishing di atas pasangan bata dan finishing di atas permukaan beton. Pasangan bata di dinding, pasangan beton yang bertemu dengan kolom. Kemudian ada juga ceiling finish-nya. Ada luasan ceiling finish-nya dan ada juga panjang dan keliling ceiling finish-nya. Oke, kalau di yang sebelumnya kita harus menghamparkan finishingnya satu persatu untuk setiap jenis finishingnya. Di cara yang kedua ini saya ingin mengajarkan bagaimana menggunakan fungsi room. Jadi di bagian finish ini di paling atas ada namanya room. Room ini dimana kita bisa membuat sebuah room baru, ya sebuah room yang di dalamnya terdapat hamparan berbagai jenis finishing. Contohnya di sebelah kanan ini ada floor finish, waterproof, skirting hingga suspended ceiling. Ini dapat kita buat dengan catatan kita sudah terlebih dahulu membuat setidaknya satu finishing di dalam masing-masing finishing yang ada di bagian bawahnya. Oke, karena tadi kita sudah membuat masing-masing finishing untuk di contoh yang pertama. Oke, di contoh ini saya akan membuat sebuah room. Di sini sudah ada room 1. Di sini saya akan memasukkan attach element type-nya. Klik pada add existing elementnya. Pertama untuk floor finish, klik di floor finish, kemudian add existing element. Kita pilih, kebetulan baru kita buat satu, kita pilih yang ini. Di waterproof juga lakukan hal yang sama, WP. Skirting lakukan hal yang sama, wall finish, dan terakhir ceiling finish. Suspended ceiling memang belum kita buat. Nah, bedanya dengan cara yang pertama di mana kita harus menghamparkan satu persatu setiap elemennya di setiap permukaan ruangannya, di setiap dindingnya. Di cara menggunakan room ini kita cukup menggunakan point room sekali saja. Pastikan di bagian finish ini room yang di-select, oke. Kemudian kita pilih room yang akan kita terapkan, kemudian di tab draw pada bagian toolbar draw group pilih lagi yang point, klik yang point ini. Klik poinnya di area ruangannya. Oke, tadi saya pakai ruangan yang paling kiri, saya akan pakai ruangan sebelahnya sekarang. Klik. Nah, dia akan langsung menghamparkan finishingnya otomatis tanpa perlu kita hamparkan satu persatu seperti di ruangan sebelumnya. Oke, lanjut setelah sebelumnya di dua contoh pertama saya mengajarkan bagaimana untuk membuat elemen finish baru di dalam Cubicle STAS-nya. Nah, sekarang bagaimana apabila teman-teman sudah memiliki daftar finishingnya dalam schedule, baik itu schedule dalam bentuk format Excel atau tabel schedule yang digambarkan pada CAD-nya. Oke, pertama saya akan mengajarkan bagaimana cara mengidentifikasi schedule finishing yang dibuat dalam tabel Excel. Nah, jadi kira-kira saya punya tabel Excel seperti ini. Ini adalah tabel finish schedule-nya. Jadi di sini ada penamaan ruangannya, wall finish yang digunakannya apa, flooring-nya apa, waterproof-nya apa, hingga ceiling finish dan suspended ceiling-nya apa. Ya. Nah, ini akan mau saya identifikasi ke dalam Cubicle STAS. Kembali ke Cubicle STAS-nya. Pastikan di finish group room terpilih. Kemudian klik pada tab draw. Di sini ada namanya finish schedule. Klik pada finish schedule ini. Nah, akan muncul pop-up floating window identify finish schedule seperti ini. Ada dua pilihan, import Excel file atau select CAD data. Jadi kalau daftar finish schedule-nya adanya di Excel, kita pilih yang ini. Tapi kalau daftar finish schedule-nya digambarkan dalam bentuk tabel di CAD, kita pilih yang select CAD data. Pertama, kita pilih yang import Excel file. Ya. Kemudian kita cari filenya di local PC Anda.
Tadi saya simpan di sini, klik ini, klik open. Oke, yang perlu saya lakukan di sini adalah mengidentifikasi judul kolomnya. Oke, di sini sudah beberapa teridentifikasi. Ini adalah untuk room, ini untuk wall finish, tapi di sini defaultnya adalah exterior wall finish. Kita bisa ganti, klik di sini menjadi interior wall finish. Ini floor finishnya, ini waterproof. Kita lihat, nah waterproof kita pilih yang waterproof horizontal. Ini plain atau skirting. Kita pilih skirting. Ini ceiling finish, ini suspended ceiling. Nah ini suspended ceiling height above floor. Ya, untuk yang nomornya tidak perlu, kita bisa delete kolom ini. Oke. Demikian juga yang judul dari Excelnya kita bisa hapus karena kita tidak perlu menggunakan delete row. Oke. Nah sekarang hanya intinya saja yang kita identifikasi. Kita klik identify. Oke, akan ada prompt identifikasi. Jadi roomnya ada 3, floor finishnya ada 3, waterproof 1, skirting 3, interior wall finish 2, ceiling finish 1, suspended ceiling 1. Klik OK. Kita tutup. Nah, kita lihat di bagian sininya. Ya, di bagian roomnya sudah ada room 1 superior, room 2 deluxe, dan koridor. Room 1 superior, room 2 deluxe, dan koridor. Kita lihat attach element type-nya, room 1 superior ternyata ada homogeneous tile, waterproofing lantai, plain keramik, cat akrilik, beton expose, dan seterusnya. Room 2 juga ada, demikian juga dengan koridor. Nah, untuk selanjutnya, kita tinggal poin seperti pada contoh point room di yang kedua tadi. Pastikan tab draw terpilih, kemudian pada draw group ini pilih yang point. Saya misalkan akan pilih yang room 1 superior ini, saya klik di sini. Oke, dia akan sudah teridentifikasi finishingnya semuanya. Lantainya, skirtingnya, wall finishnya, dan ceilingnya. Oke, itu barusan adalah contoh dari identifikasi kalau dari Excel. Tabelnya dibuat di Excel. Bagaimana kalau tabelnya disertakan dalam CAD? Contoh di sini ya. Nah, kadang kalau di CAD ini bentuknya bisa tabel atau legenda seperti ini. Oke, pertama kita masukkan filenya, kita buka add new file, kita cari buka file CAD-nya di komputer Anda. Oke, filenya sudah terbuka. Nah, lihat di sini ini ada legend untuk wall finish. Contohnya ini untuk wall finish saja kebetulan di gambar CAD ini. Nah, kita bisa identifikasi ini juga. Pastikan di elemen di sebelah kiri room terpilih. Kemudian tabnya ada pada posisi draw. Kemudian klik pada finish schedule. Nah, sekarang kita clear import dulu yang dari Excel tadi. Nah, kita sekarang pilih select CAD data. Nah, kita drag select area yang mau kita identifikasi. Seperti ini, kemudian menjadi kuning, ada batasan kuning dari seperti ini, kemudian kita klik kanan. Nah, sekarang akan langsung muncul 01 itu apa, keterangannya, dan correspondingnya apa. Nah, kita tinggal hapus yang tidak perlu, kita delete kolom, delete yang tidak perlu, kita isi heading kolomnya, ini menjadi nama roomnya, kemudian ini menjadi wall finishnya, interior wall finishnya. Kemudian klik identify dan langkah selanjutnya adalah seperti pada saat kita mengidentifikasi schedule dalam Excel tadi. Berikutnya saya akan mengajarkan untuk melakukan customisasi pada finish. Contohnya di sini wall finish, saya akan membuat dalam satu sisi dinding yang sama akan terdapat dua wall finish yang dibedakan oleh ketinggiannya. Oke, di sini saya akan menggunakan ruangan yang masih kosong ini. Oke, saya akan gunakan ruas dinding yang ini. Saya akan hamparkan dua wall finish yang dibedakan oleh ketinggian. Kita pindah ke wall finish di elemen di sebelah kiri ini. Oke, kita pilih new element list untuk wall finish ya. Kita buat yang baru saja. Kita buat misalkan namanya wall finish 1. Oke. Kita atur start bottomnya wall bottom elevation, start topnya defaultnya adalah wall top elevation. Saya ganti menjadi wall bottom elevation juga, tapi plus 1. Jadi artinya awal bagian bawahnya itu jadi sisi bawahnya dinding, ujung atasnya itu defaultnya adalah ujung dinding bagian atas. Tapi sekarang kita rubah ujung atasnya menjadi
ujung bawah dinding plus 1 meter atau naik 1 meter. Oke, ya. Kemudian saya buat material teksturnya. Saya pilih yang plastering 2 ini saja. Oke, kemudian saya klik select. Kemudian saya buat satu lagi wall finish. Saya beri nama ini wall finish 2. Start topnya tetap ikuti defaultnya wall top elevation, sementara start bottomnya saya rubah wall bottom elevation plus 1. Kemudian saya cari material teksturnya yang lain agar beda dengan wall finish 1. Oke, saya misalkan pakai yang plastering 6 ini. Saya klik open, kemudian saya select. Oke, pertama saya pilih yang wall finish 1, arahkan ke tab draw, pastikan di draw group pilih yang point, klik di sisi dinding ini yang wall finish 1, kemudian kita klik yang wall finish 2, klik pada dindingnya. Nah, perhatikan sekarang di sisi dinding ini terdapat wall finish 1 dan ada wall finish 2. Jadi kita bisa menghamparkan lebih dari satu wall finish yang dibedakan dengan ketinggian pada satu dinding yang sama. Oke, berikutnya saya akan melakukan customisasi wall finish lagi. Nah, apabila sekarang menggunakan room, saya ingin setiap sisi wall yang ada di ruangan itu memiliki wall finish yang berbeda. Atau katakanlah dua sisinya sama, dua sisi lainnya berbeda. Atau bisa juga setiap sisinya memiliki wall finish yang berbeda, tetapi menggunakan room, bukan dengan mempoint elemen wall finishnya satu persatu. Bagaimana caranya? Oke, kita buka ruangan yang belum kita isi finishing. Nah, kita pakai ruangan yang ini. Kita ke wall finish, ya. Kita buat wall finish baru lagi di sini. Oke, kita kasih nama wall finish side 1. Oke, kita gunakan elevasinya tetap, ya. Kita ganti material teksturnya. Oke, yang satu ini saya pakai yang plastering 2 ini. Saya klik select, kemudian saya buat baru lagi wall finish side 2. Elevasinya biarkan, kita ganti menggunakan plastering 6, select. Oke, setelah kedua wall finish yang kita buat, kita ke room. Oke, saya akan gunakan saja room baru, ya. Oke, saya akan membuat room baru di sini, ya. Kita buat sebuah room baru, room new, ya. Kita buat demikiannya. Room new 1, kita buat room yang seperti ini. Kita add existing element. Floor finishnya kita pakai yang homogeneous style ini. Backdropnya pakai yang WV, skirtingnya pakai yang ini. Wall finishnya ini pakai yang wall finish side 1, dan ini pakai ceiling finish. Nah, sudah ada room new 1. Kita copy menggunakan fungsi copy ini. We want to copy attach element simultaneously. Yes. Nah, room new 2 isinya sama, ya. Floor finishnya homogeneous style, waterproof WP1, skirtingnya print absolute, wall finishnya pakai side 1, CF1, tapi saya pengen side finishnya berbeda. Ini kita rubah, klik di sini, ini kita uncheck. Nah, sekarang kita pilih yang side 2. Oke, kalau sudah, kita ke sini dan kita gunakan fungsi ada di sini namanya separation line. Klik pada separation line ini, klik. Oke, saya pilih dari sini. Kita matikan ortonya ini. Kita tarik aja ke sini. Oke, saya klik ke sini. Oke, kemudian saya pilih lagi di sini. Oke, saya pilih lagi. Klik. Gini. Oke. Jadi sisi ini akan menggunakan wall finish tipe 1, ini juga tipe 1, ini wall side 2, ini wall finish side 2. Oke, di sini akan saya gunakan room new 1. Klik point di sini, klik. Pastikan di sini ada pada tab draw, kemudian klik pada draw group ini point. Room new 1, klik di sini. Klik di sini. Kemudian room new 2 kita pilih, klik di sini. Klik di sini. Oke, kita lihat. Oke. Ya. Ini menggunakan wall finish 1, ini juga wall finish yang
side 1, yang ini pakai side 2, ini juga pakai wall finish side 2. Nah, untuk finish lainnya tetap yang menggunakan yang sama. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana untuk membuat drop ceiling. Oke, saya akan mempergunakan ruangan yang belum diisi finishing yang ini. Oke, kita pergunakan fungsi room lagi. Kita cari room yang memiliki suspended ceiling. Syaratnya pakai suspended ceiling ya, bukan ceiling finish. Ceiling finish itu untuk beton expose kalau di TAS, kalau suspended ceiling untuk yang ada plafon gantungnya. Room 2 Deluxe ini memiliki suspended ceiling. Kita point room di sini. Oke, sudah. Kemudian kita pilih ke suspended ceiling. Ya, klik di sini. Kemudian saya gunakan split di sini. Oke, kemudian saya buat rectangle. Saya buat rectangle seperti ini. Oke, jadi ada 2 suspended ceiling di sini. Warnanya yang ini akan saya rubah. Warna ini, oke. Jadi suspended ceilingnya saya split menjadi 2. Yang warna biru adalah suspended ceiling utamanya, dan yang warna oranye ini adalah suspended ceiling yang akan ada drop ceilingnya. Ya. Jadi saya bedakan agar lebih jelas. Oke, di sini ada namanya pada tab draw, ya, di suspended ceiling pada tab draw ada namanya define vertical surface. Klik define vertical surface ini, kemudian di status barnya ada select edge to set vertical floor finish height, right click to confirm. Ya, di sini kemudian ada keterangan specify entity atau specify edge, height of vertical surface-nya. Kita pilih yang kita isi dulu height of vertical surface-nya, misalkan minus 100, jadi turun ke bawah 100 mm. Kemudian kita gunakan specify edge, kemudian kita pilih edge dari setiap suspended ceiling yang kita split tadi. Arahkan mouse ke batasan ininya, nanti akan berubah menjadi kotak seperti ini. Klik, 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 kemudian klik kanan. Oke, nah sekarang kita bisa lihat dia ada drop ceiling di bawahnya. Jadi dia ada drop ceiling di sekeliling bawahnya. Kita bisa calculate kuantitinya. Kita pastikan yang dipilih hanya suspended ceilingnya saja. Kita calculate selected entity. Kita klik kanan, calculate selected entity, klik, tunggu hingga prosesnya selesai. Oke, kita pilih lagi view quantity. Nah, kita sekarang ada dapatkan panjang drop ceilingnya. Kemudian saya akan mengajarkan bagaimana untuk mengatur custom wall finish. Custom wall finish ini bertujuan untuk menambahkan layer baru pada perhitungan wall finish. Oke, kita lihat pada quantity existing. Untuk lantai 1 ini, pada bagian wall finish, defaultnya tersedia area of finish to wall finish, finish to brick surface, dan finish to concrete surface. Jadi luasan terhadap permukaan wall finishnya berdasarkan permukaan pasangan bata atau permukaan pasangan beton. Nah, apabila teman-teman memerlukan luasan yang berbeda, misalkan luasan plesteran dengan acian atau luasan plesteran plus acian dan luasan painting itu memiliki luasan yang berbeda satu dengan yang lainnya, kita bisa tambahkan dengan menggunakan fungsi custom wall finish. Oke, kita menuju ke tab quantity, kemudian kita klik pada measurement setting. Kita cari namanya wall finish di sini, tab wall finish, klik tab wall finish ini. Nah, ini adalah default pengaturan measurement setting untuk wall finish. Ada pada nomor 5, show custom finish to wall finish, defaultnya adalah no. Jadi hanya tersedia satu layer ya, untuk menghitung area of wall finish. Apabila kita ingin menghidupkan layer berikutnya yang kedua, kita ganti default no ini menjadi yes, klik pilih yes. Nah, di sini kita cari, misalkan kalau yang awalnya ini set value above suspended ceiling itu adalah 50, kita ganti kalau yang kedua misalkan 100. Kita bisa ketik 100 ya. Jadi keterangannya if with suspended ceiling, select suspended ceiling bottom elevation plus set value. Ya, jadi apabila di ruangan itu ada suspended ceiling, ya, dia akan naik dulu 50 mm baru berhenti. Nah, itu luasan untuk yang pertama.
Untuk yang luasan kedua, setelah ada suspended ceiling, dia akan naik dulu 100 mm untuk menghitung luasan yang kedua. Nah, apabila sudah selesai kita rubah, kita calculate ulang. Klik pada calculate. Kita pilih lantai yang akan kita hitung. Ini lantai 1, kita pilih lantai 1. Kita klik OK. Tunggu hingga proses calculate-nya selesai. Oke, proses calculate-nya sudah selesai. Kita klik OK. Kita lihat lagi view quantity by kategori di lantai 1. Klik OK. Kita lihat yang wall finish. Nah, sekarang di wall finish-nya ada area of custom finish to wall finish yang kemudian di breakdown sama seperti wall finish ini terhadap brick surface dan terhadap concrete surface. Jadi kini Anda memiliki dua luasan wall finish apabila Anda memerlukan luasan finish yang berbeda. Contohnya untuk kasus luasan plesteran dengan acian atau luasan plesteran acian dengan luasan finishing. Berikutnya adalah pengaturan layout setting. Layout setting ini ada pada klik elemen room ini, kemudian pada tab draw ada layout setting. Apabila kita klik layout setting, jadi layout setting ini adalah semacam ilustrasi pada bagian-bagian elemen apa saja finishing akan dihamparkan. Contoh pada beam, di sini akan bisa dihamparkan apa saja wall finishnya atau ceiling finishnya pada bagian tepinya, kemudian pada bagian bawahnya, pada beam below slab, kemudian ada pada brace beamnya atau pada top bottom beamnya. Nah, di sebelah kanannya ini ada ilustrasi penggunaannya. Oke, contoh side of top beam yang ini, yang paling pertama, ini posisinya sedang aktif. Kalau kita matikan, nah kita lihat yang ini ya, yang tadinya berwarna hijau muda, ini adalah dihampar oleh wall finish ya, karena side of top beam. Apabila kita matikan, bagian balok yang atas ini tidak kena oleh wall finishnya. Ya. Kemudian soffit of top beam. Soffit itu bagian bawah, bagian ininya nih. Apabila ini posisinya sedang nyala ya, bila kita matikan, nah dia akan menjadi tidak dihamparkan finishing. Jadi apabila teman-teman tidak mau bagian baloknya dihamparkan wall finish, bisa dinonaktifkan seperti ini. Jadi pada saat kita point room, ini tidak akan dihampar oleh wall finish ataupun ceiling finish dan tidak akan dihitung kuantitinya. Kemudian beam below slab. Apa itu beam below slab? Beam below slab adalah beam ini, beam yang di bawahnya tidak ada dinding, jadi hanya menggantung dari slab saja. Jadi di sini yang bisa dihamparkannya hanya ceiling finish, tentu saja karena tidak ada wall finish di bagian bawahnya. Apabila kita matikan, ceiling finish tidak akan dihamparkan pada beam below slab ini. Oke, kemudian ada juga brace beam. Ya. Brace beam ini adalah balok yang ada di tengah-tengah lantai, bukan di bottom elevation, bukan di top elevationnya. Ini tentu saja akan kena oleh wall finish saja, tapi tidak akan kena oleh ceiling finish. Apabila kita nonaktifkan, brace beam atau balok di tengah lantai ini tidak akan dihamparkan oleh wall finish. Tapi apabila kita nyalakan, begitu kita point room, dia akan kena. Ya, oke. Kemudian ada juga top of bottom beam. Bottom beam ini adalah bagian balok yang ada di bottom elevation yang ini ya. Top of bottom beam ini bisa dipilih akan kena oleh wall finish atau oleh floor finish, vertical floor finish bisa dipilih, dan apakah akan dihamparkan juga vertical waterproof. Apabila diklik, dia akan ada notasi jaring-jaring, itu artinya akan kena vertical waterproof. Apabila nonaktifkan, dia tidak akan dihamparkan vertical waterproofnya. Kemudian kita bisa pilih kena sebagai wall finish atau kena sebagai vertical floor finish. Demikian halnya dengan side bottom beam-nya. Side bottom beam itu area yang sebelah sininya, apabila kita matikan, ya dia tidak akan dihamparkan oleh finish. Oke, bagaimana dengan kolom? Kolom juga sama. Ada side of non-isolated column, ada side of isolated column. Yang dimaksud dengan side non-isolated column di TAS ini adalah kolom yang sejajar dengan bentang dinding seperti ini ya. Jadi ada dinding, kolom dinding, jadi sejajar dengan dindingnya. Sementara untuk isolated column adalah kolom yang freestanding yang tidak kena oleh dinding seperti yang ini. Nah, ini kita bisa pilih apakah kena wall finish-nya, vertical floor finish-nya, vertical waterproof, dan skirtingnya. Demikian halnya untuk yang isolated column juga. Kemudian ada juga untuk yang projection seperti ini. Itu sama seperti halnya kita mengatur di beam ataupun kolom tadi. Jadi apabila teman-teman ingin melakukan customisasi
area mana yang kenanya dari sisi balok, kolom, dan projection ini bisa dilakukan pada layout setting. Nah, apabila teman-teman sudah melakukan perubahan modifikasinya di layout setting ini, klik OK, kemudian klik Regenerate Finish Entity, di mana dia akan otomatis merubah room yang sudah di-apply mengikuti settingan baru yang kita lakukan sebelumnya pada layout setting tadi. Kita bisa pilih room mana yang mau kita regenerate dan finishing mana yang mau kita regenerate, kemudian klik OK untuk menerapkan perubahannya. Oke, bagaimana dengan file yang berasal dari AFC atau RVT? Cubicos TAS juga bisa mengidentifikasi lapisan finishing apabila pada desain awalnya sudah di breakdown sendiri, jadi dibedakan antara struktur dengan finishingnya. Contoh, di sini saya akan mengimpor file RVT yang di dalamnya sudah di breakdown antara struktur dengan lapisan finishingnya. Import RVT filenya, buka dan cari file RVT-nya di local PC Anda, kemudian klik open, kemudian tunggu hingga opennya selesai dan masuk ke dalam floor setting. Di sini kemudian masuk ke bagian floor setting, kita memilih satu lantai sebagai reference floor, kemudian klik next, masuk ke dalam elemen setting, kita cari pada bagian elemen yang memiliki layer, yaitu slab dan wall. Kita lihat di slab terlebih dahulu. Nah, di sini dapat dilihat si Cubicos TAS dapat mengidentifikasi bahwa dari file asalnya, dalam hal ini dari Revit, sudah di breakdown antara struktur dan finishingnya. Contoh lantai ini ada finishingnya, ya, ada yang strukturnya, ya. Kemudian di wallnya juga sama. Contoh yang ini ada strukturnya, kemudian ada lapisan sisi depan dan belakangnya. Ya, ini langsung teridentifikasi pada bagian elemen setting ini dan akan diimpor ke TAS sebagai apa? Contoh, yang struktur konkretnya akan diimpor sebagai wall, sementara lapisan lainnya akan diimpor sebagai wall finish. Oke, teman-teman bisa melakukan modifikasi di bagian elemen setting ini dan kemudian klik next untuk melanjutkan import modelnya. Tunggu hingga proses importnya selesai. Oke, proses importnya selesai, akan muncul preview imported file seperti ini, di mana kita bisa cek terlebih dahulu model yang sudah diimpor. Preview import file ini tempat untuk melihat model yang sudah kita impor tadi. Nah, kita bisa lihat dulu, kita bisa cek dulu modelnya. Oke, kalau sudah yakin, kita klik OK. Akan muncul notifikasi import complete seperti ini, klik OK. Nah, sekarang modelnya sudah muncul di Cubicos TAS, tambah ke atas, kita ganti menjadi isometric southeast seperti ini. Nah, kita cek dulu. Oke. Nah, di sini selain elemen struktur, kita lihat di sini ada parquet, slab, kolom. Nah, arsitekturnya juga sudah import, seperti contohnya dinding ini ada finishing sisi luar dan sisi dalamnya. Oke, jadi apabila teman-teman sudah membreakdown elemennya di Revit maupun di software lain yang kemudian diekspor ke dalam AFC, ya. Nah, apabila nanti diimpor menggunakan fungsi import RVT ataupun import AFC, akan terdeteksi pada bagian elemen setting mana elemen strukturnya, mana elemen finishingnya. Elemen strukturnya akan langsung masuk, contohnya ke wall, ke slab, dan elemen finishingnya akan masuk ke bagian wall finish dan floor finish. Sekian video saya kali ini. Terima kasih.